Halo teman-teman, kembali lagi di channel teman belajar. Kali ini teman belajar ingin membuat video tutorial lagi yang berkaitan tentang Edmodo ya teman-teman. Jadi di sini teman belajar ingin mencoba mempraktikkan bagaimana cara mengirim tugas ke siswa menggunakan Edmodo dan sekaligus mengirim tugas ke guru ya teman-teman. Jadi di sini nanti saya akan contohkan saya sebagai guru dan saya sebagai siswa ya. Jadi kira-kira seperti itulah teman-teman. Mungkin langsung saja kita praktekkan ya. Dan di sini saya contohkan saya menggunakan dua akun ya teman-teman. Satu sebagai guru yang tadi saya jelaskan dan satu sebagai siswa. Dan di sini saya juga menggunakan dua browser, satu menggunakan Google Chrome, satu menggunakan Mozilla ya. Oke, langsung saja kita coba bagaimana caranya ya. Yang pertama saya akan coba masuk sebagai guru dulu ya teman-teman untuk mengirim tugasnya. Dan di sini saya sudah login ya sebagai guru dan juga sudah saya buat kelas contoh ya. Dan juga saya sebagai siswa di sini sudah masuk di kelas contohnya. Nah, ini kelas contohnya sudah masuk ya. Jadi nanti saya akan kirim dulu tugasnya ke kelas contoh. Oke, teman-teman, ikuti saja tutorialnya bagaimana caranya ya. Yang pertama kita klik dulu di bagian kelas contohnya ya, kelas yang ingin kita kirim tugas. Klik kelas contohnya. Dan di bagian tampilan ini teman-teman perhatikan di bagian sebelah kanan ya. Ini ada keterangan plus buat. Kita coba klik yang buat ini. Setelah itu pilih yang assignment. Ini untuk membuat tugas berupa file ya. Kalau quiz ini merupakan soal yang biasanya menggunakan pilihan ganda ya. Kita coba menggunakan assignment, terus pilih yang baru. Klik baru. Nah, di sini akan diarahkan untuk mengisi keterangan tugasnya itu seperti apa. Yang pertama ini kita buat aja sembarangan ya. Bebas saja karena ini sebagai contoh ya. Tugas bebas. Deskripsinya ketik aja kerjakan tugas berikut dengan benar. Nah, kalau sudah diisi teman-teman, selanjutnya teman-teman perhatikan di bagian 3 pilihan yang di bawah ini, ada lampirkan file, ada tambah tautan, ada tambahkan dari perpustakaan. Jadi kita pilih yang lampirkan file ya. Dan sebelum memasuk ke sini, kita masukkan filenya. Di sini juga saya sudah siapkan tugas sebagai contoh aja ya teman-teman, tugas filenya. Contoh misalkan ini ada saya contohkan, saya simpan di dokumen ya. Nah, ini soal contoh ini sebagai contoh aja ya. Oke, kalau sudah kita cari file yang tadi udah saya buat di dokumen ya. Setelah itu ini ada soal contoh ini namanya. Kalau sudah, klik open. Nah, maka tugas sudah terlampir dan siap untuk dikirim ya. Kalau sudah, teman-teman langsung klik bagian yang ada keterangan tugaskan. Klik tugaskan. Nah, di bagian ini teman-teman silakan pilih waktunya ya. Misalkan penugasannya dikerjakan pada tanggal 21 ya. Setelah itu jamnya ini sesuaikan dengan jadwal lah ya. Dan ini sebagai contoh aja. Dan di bagian bawah ini ada keterangan log after due date. Artinya kalau kita centang, maka ketika siswa mengerjakan lewat dari batas waktu ini, siswa tidak bisa mengerjakan tugas lagi. Kalau tidak dicentang, artinya
ketika melewati batas waktu ini siswa masih bisa mengerjakan. Kira-kira seperti itu ya. Untuk pengaturan di bagian bawah ini ada tambahkan kuis ke buku nilai. Jadi apakah mau ditambahkan ke buku nilai ya. Tapi kalau sebagai guru sih alangkah lebih baiknya itu ditambahkan biar enak kita nanti untuk mengoreksinya ya. Jadi karena ini sebagai contoh tidak saya tambahkan ya. Saya hilangkan saja checklistnya karena ini kan sebagai contoh aja. Oke, kalau sudah langsung klik tugaskan. Nah, maka tugas yang tadi kita buat udah terkirim di kelas contoh ya teman-teman. Oke, kalau sudah terkirim, sekarang kita masuk ke siswanya teman-teman. Saya buka di Mozilla-nya ya. Ini Mozilla-nya saya buka. Dan ini saya refresh saja biar tugasnya masuk ya. Nah, oke teman-teman, di sini tugasnya sudah masuk ya. Dan di sini ada keterangan Nurkolis SPD telah memposting tugas di kelas contoh. Dan nama tugasnya ini tugas bebas dan di sini soalnya sudah ada ya. Jadi bagaimana cara kita mengerjakannya? Nah, silakan perhatikan saja teman-teman bagaimana caranya ya. Langkah yang pertama kita coba klik di bagian tombol open ya. Ini ada keterangan open, klik open. Dan di bagian ini ada keterangan soal contoh ini yang ada berupa file Word. Kita klik di bagian panah pojoknya ya. Setelah itu pilih kita download dulu tugasnya ya. Kita download tugasnya. Download. Nah, kalau sudah terdownload, bisa kita cari tugasnya itu posisinya di mana teman-teman. Biasanya di download ya. Nah, kan soalnya sudah muncul ya, sudah terdownload. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita coba mengerjakan tugasnya dulu ya. Kita open saja, kita buka soalnya. Nah, di bagian Word ini kita klik di bagian enable editing dulu ya sebelum mengerjakannya. Klik enable editing. Nah, di sini ada pertanyaan ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Siapa nama ayah kamu, siapa nama ayah ibu kamu, siapa nama adik kamu. Jadi di bawah kita jawab aja, misalkan seperti ini ya, ini contoh. Siapa nama ayah kamu? Suparman. Siapa nama ibu kamu? Sukinem misalnya ya. Siapa nama adik kamu? Suwardi. Misal ini sebagai contoh aja. Dan kalau sudah ini kita save ya teman-teman. Kita klik aja pakai close juga bisa, pakai langsung save juga bisa ya. File save as atau mau save juga bisa ya. Kita coba save as saja. Kita simpan di download lagi. Kita beri tugas kirim ya, kita beri nama tugas kirim. Setelah itu kita simpan di dokumen aja. Setelah itu save. Oke, tugasnya sudah terkirim, tugasnya sudah dikerjakan. Kita cek di bagian dokumen apakah ada. Nah, udah ada ya teman-teman, tugas kirim. Dan selanjutnya teman-teman kita coba untuk mengirimnya kembali teman-teman, mengirim ke guru ya. Berarti kita masuk ke sebagai siswa masih dalam posisi di kolom ini ya teman-teman. Sekarang kita akan coba mengirimnya itu seperti apa langkah-langkahnya. Baik, tinggal perhatikan saja teman-teman. Kita beralih ke bagian sebelah kiri. Di sini ada keterangan create atau attack ya. Jadi
klik tombol attack untuk ngirim. Pilih file from computer, artinya kita mengambil file yang dari komputer. Klik. Setelah itu cari tugas yang tadi, namanya itu tugas kirim ya, di dokumen tadi. Setelah itu cari tugas yang kirim tugas kirim ya, ini dia tugas kirim. Setelah itu open. Nah, kalau ada keterangan hijau seperti ini, artinya tugas udah siap untuk dikirim ya teman-teman. Kalau sudah, klik turn in assignment, klik turn in. Nah, kalau sudah ada keterangan centang seperti ini ya teman-teman, work submitted, artinya tugas kita sudah terkirim ke guru ya. Nah, sekarang kita cek di gurunya apakah sudah muncul. Masuk ke Google Chrome. Sekarang kita coba di refresh saja. Nah, di bagian bisa kita lihat di bagian notifikasi ada satu pemberitahuan ya teman-teman. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa contoh Edmodo mengumpulkan tugas-tugas bebas ya namanya ya. Dan sini juga di bagian kolom yang bagian ini juga ada satu pengumpulan. Artinya yang tadi itu sudah ngirim tugas ya. Kita coba buka aja, kita coba cek. Nah, jadi tugasnya sudah dikirim ya teman-teman. Ini tugasnya. Oke. Jadi saya rasa cukup gampang ya teman-teman untuk mengirim tugas sekaligus mengerjakan dan mengirimnya kembali ke guru teman-teman ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu video tutorialnya ya teman-teman. Cukup gampang, bagaimana caranya tinggal teman-teman ikuti saja apa yang sudah saya praktekkan tadi ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe video saya di channel teman belajar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.